Oke, Mas Joyo. Ya. Nah, Mas Joyo, ini video yang berikutnya ini kita akan bahas tentang asumsi persebaran kelompok manusia, komunitas orang dari puncak Bukit Menoreh namanya Suroloyo ke beberapa wilayah di sekitarnya, di antaranya adalah Purworejo, Magelang, dan Ponorogo. Karena sejak awal kita berasumsi bahwa namanya Menoreh itu adalah satu sentrum tertentu. Apa itu namanya? Namanya Puncak Suroloyo, ya, kira-kira dengan satu komunitasnya. Nah, kondisi persebarannya seperti apa kita akan bahas berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, Mas Yoyo, mari siap ya? Siap. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Oke, Pak Mas Yoyo, ini berikutnya adalah kalau di video sebelumnya kita membahas tentang kemungkinan terjadi persebaran seperti bukit itu ambrol, kemudian batunya kemana-mana, ke timur, ke barat, ke utara. Asumsinya adalah mereka adalah komunitas orang yang kemudian menempati wilayah-wilayah mereka masing-masing dengan satu tren kebudayaan yang sama, satu bekal kebudayaan yang sama, kemudian seni budaya yang sama. Dan kita kemarin membahas tentang Ndolala, Angguk, Topeng Ireng, lalu Jaran Kepang, Incling, atau Jatilan. Nah, kalau kita mengasumsikan bahwa saat itu terjadi guguran komunitas orang dan kemudian menempati wilayah masing-masing yang sekarang dianggap sebagai Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo gitu. Kira-kira itu, Mas, persebarannya komunitas atau persebarannya kebudayaan seperti apa ya saat itu gitu ya. Gitu. Ini mau jenengi misteri kok ya. Ya. Betul ya, Mas. Jadi begini ya. Kalau kita melihat tentang arti daripada Menoreh, itu kan irisan. Berarti kalau irisan itu bukan cuma satu. Sehingga irisan-irisan ini dari bukit-bukit menjadi suatu namanya Menoreh ini, berarti ada suatu tumpuan yang menyebar. Yang menyebar itu dalam konteks tadi yang disampaikan Mas Gondo itu dengan budaya ataupun seninya, tentunya induknya satu, tapi dalam penyebarannya akan berbeda. Walaupun patennya ataupun pakemnya sama. Nah, sehingga di dalam pengembangannya atau memperkembangan itu juga tergantung pada wilayah ataupun komunitas lagi di sana, di tempatnya itu. Saya contohkan di Kulon Progo namanya Angguk. Nah, di Angguk itu sekarang sudah ada namanya modern. Berarti dulu juga ada yang namanya lebih baik. Bukan tradisi saat itu tapi berkembang lagi. Sama aja dengan yang ada di Magelang. Nah, di sanalah tempat nanti akan mempengaruhi tentang apa yang dijadikan pemikirannya setelah dia itu mempunyai seni dan budaya yang satu paruan tadi. Sehingga perkembangan seni dan budaya itu pasti akan diikuti oleh suatu komunitas atau wilayah. Caranya bagaimana? Tentunya harus ada adaptasi. Jadi budaya itu ada adaptasinya di situ. Sehingga pengembangannya ataupun seni itu kan tidak lepas dari lingkungan. Apa yang ada di lingkungan itu seni ya. Sehingga seni itu mempunyai makna yang betul-betul nanti akan bermakna untuk kelanjutan. Nah, sehingga seni yang penyebarannya katakanlah Ndolala di Purworejo, Angguk, kemudian juga Topeng Ireng di Magelang, itu semakin lama kan semakin ada pengembangan, tetapi tidak meninggalkan kitoh rohnya, rohnya dari yang satu tadi. Nah, sehingga bahwa seni budaya itu sampai sekarang masih sangat kuat di dalam pertunjukan sampai sekarang. Kalau kita mencermati ketiga pertunjukan yang namanya Ndolala, kemudian Angguk, dan Topeng Ireng, itu kan satu yang paling menonjol. Sama, sairnya adalah kemaslahatan, mengajak masyarakat untuk kemudian dekat dengan Nabiullah Muhammad. Ya, sholawatan lah kira-kira begitu. Berarti Mas Joyo, ini misterinya semakin dalam nih. Berarti kira-kira itu induk kesenian Ndolala, Topeng Ireng, dan Angguk itu adalah kesenian yang diciptakan oleh orang alim loh. Mungkin bisa jadi
Sunan, wali gitu ya, kira-kira gitu. Tapi wali kok saat itu kok berada di puncak Suralaya atau di puncak Bukit Menoreh gitu. Nah, ini gimana kira-kira seperti apa nih Mas? Oke ya, jadi asumsi saya kan begini. Jadi setiap penyebaran agama ataupun dakwah ataupun syiar agama itu pada zaman dulu ya, paling enggak zaman pertengahan ya, zaman Madya, itu menggunakan alat-alat yang sekiranya ada dan mampu ya diperbuat lebih banyak untuk syiarnya. Saya contohkan dengan tarian. Tarian kan dihubungkan dengan musiknya ataupun dengan gamelannya. Nah, sehingga orang itu akan tertarik. Nah, di dalam ketertarikan itu berarti di dalam seninya atau budayanya itu mengandung nilai-nilai yang religi. Setiap bukan cuma dari Islam, Muslim, dari yang lainnya, keyakinan juga ada di situ. Ya. Oke, Dolala, Topeng Ireng dan Anggo adalah kita melihat basicnya adalah syiar Islam ya, sholawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad. Nah, lalu kemudian di kesenian yang lain yang stereotipnya juga sama, jatilan jatilan inceling ya. Kemudian jaran kepang. Ini kan kental dengan satu kebudayaan tentang animisme, tentang apa ya, tentang kejawen, bukan kejawen ya, animisme lah ya. Yang di sini banyak sesaji, banyak mistik-mistiknya gitu. Artinya bahwa saat itu sebetulnya di puncak Menoreh ada minimal ya yang kita ketahui berarti ada 2 golongan gitu kira-kira ya di dalam komunitas di puncak Bukit Menoreh. Kira-kira gimana Mas Soyo? Iya, betul ya. Jadi yang namanya syiar, yang namanya pengaruh itu kan pasti ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Betul. Pasti ya. Betul. Nah, disitulah letaknya ada semacam perbedaan, ada semacam bukan lagi sama lah ya. Tetapi pasti ada yang mungkin ini ya, ini asumsi saya, pada saat dulu di Bukit Menoreh itu ada animisme, ada dinamisme. Kemudian ada kepercayaan. Artinya ada kelompok masyarakat yang penganut animisme, penganut aliran yang klinik gitu ya. Meskipun juga kita lihat sekarang ada kelompok yang beraliran yang sudah disentuh oleh wali Sunan gitu, dengan sentuhan agama Islamnya. Gitu. Artinya bahwa ini semakin mengukuhkan Mas Doyo bahwa asumsi penjenengan benar bahwa Bukit Menoreh adalah sebuah sentrum dengan satu komunitas yang luar biasa sebetulnya, dan saat itu sudah punya kebudayaan dan kesenian, produk keseniannya juga sudah ada. Karena sekarang ini ketika di wilayah lereng Bukit Menoreh ternyata itu masih berkembang, masih berlangsung. Ya, saya kira kita akan makin menarik lah misteri ini karena di wilayah seputaran lereng Bukit Menoreh itu ternyata juga ada sentra-sentra keagamaan yang lain, Mas. Betul, iya, betul. Ya, misalnya seperti ada paroki, ada wihara. Nah, penjenengan melihatnya seperti apa, Mas? Jadi kalau kita melihat periodiknya ya, tentu kita sekarang ini periodik milenial. Tetapi kalau kita melihat sejarah ataupun budaya pada zaman dulu ya, zaman dulu dalam arti periodisasi tadi, itu yang dikatakan dengan peninggalan sebagai prasasti, itu menunjukkan bahwa di lokasi ataupun di masyarakat yang ditempati prasasti itu, pasti sudah ada namanya kehidupan. Betul. Pasti ada kehidupan. Betul. Kalau kita hubungkan dengan Bukit Menoreh, ya itu ada di situ. Ada yang masih katakanlah mungkin ya, ini mungkin karena ini belum asumsi saya, yang namanya Gua Skendo, yang namanya Sugriwo Subali. Kemudian juga ada yang namanya Gua Seplawan, yang menceritakan. Ya. Kemudian ada juga di situ ada Gunung Kelir yang sampai sekarang ada misterinya katanya itu. Nah, kemudian ada juga Kayangan ya, Kayangan. Bahkan sampai sekarang ini
sudah ada yang agama ya, itu di Sendang Sono. Iya. Ya, kemudian di Wihara, kemudian di Wigondo. Berarti kita itu di dalam Bukit Menoreh itu sudah mempunyai peradaban-peradaban yang berkembang dan berkembang. Iya. Jadi ilmu pengetahuan itu semakin naik, semakin berkembang, tentu akan diikuti oleh masyarakatnya. Tidak mungkin tidak ya. Iya. Nah, masyarakat itu juga nanti akan berpengaruh pada lingkungan. Lingkungan bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya yang ada di situ. Tuh. Baik, Mas Joyo, ini semakin misterius ini karena di lereng Menoreh itu kita tahu ada candi besar namanya Candi Borobudur. Itu karya Semaratungga Wangsa Sailendra. Kemudian jangan lupa juga di wilayah lain ada candi yang sama. Betul, ya. Kalau itu candi Buddhis, candi Buddha, maka di Girimulyo Kulon Progo juga ada sentra masyarakat Buddhis, Buddha. Artinya, keren ya. Ini dulu sudah persebaran Buddha juga ada sampai di semua wilayah di lereng Menoreh. Artinya di puncak sentrumnya Bukit Menoreh dulu memang sudah ada bibitnya tentang Buddhism gitu ya. Nah, kalau yang kekinian mungkin ya ada paroki, ada vihara. Paroki ada di Kalibawang, paroki ada di Magelang, paroki juga ada di Girimulyo. Ya, ini artinya semakin misteri lah. Benar Mas Joyo bahwa Mas Joyo tertarik untuk mengkaji ini, misteri ini diungkap lebih jauh secara ilmiah. Karena apa? Karena mungkin jarang lah dari kita yang tahu ya tentang soal ini. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang tentang apa maksudnya tentang misteri Candi Borobudur, kemudian sentra wihara di Girimulyo, kemudian sebelumnya adalah ada gua apa Mas? Gua Iskendo, Seplawan dan Gunung Kelir. Ini jauh lebih jadul lah. Ini sudah animisme banget lah ya gitu. Tapi ada titik-titik asumsi yang mendekati kebenaran bahwa pasti ada komunitasnya, pasti ada orangnya. Oke. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu di video berikutnya yang tetap membahas tentang misteri Bukit Menoreh bersama Dr. Joyo Sumono. Terima kasih.